Almarhum ayah kami punya tanah 1 hektar. Kami adik-beradik ada 8 bersaudara. 8 bersaudara. Laber salah itu. Sebelum ayah kami meninggal pernah wasiat. Kata dia tanah yang 1 hektar itu dibagikan kepada 4 saudara saya yang ekonominya masih kurang mampu. Sedangkan saudara kami yang 4 lagi ekonominya sudah mapan. Bolehkah wasiat ayah kami itu ditunaikan Pak Ustaz? Mim ba'di wasiyatin, sebelum harta warisan dibagi, keluarkan dulu wasiat. Keluarkan wasiat. Berapa wasiat yang dikeluarkan ini? Tak boleh lebih dari 1/3 harta. Kuwasiatkan ruko yang ada di Jalan Trimbo Panjang itu untuk pesantren operasional Mahat Az-Zahra, kata jamaah. Dihitung berapa harta dia. Harga ruko itu 1 miliar. Harta dia cuma 2 miliar. Berapakah wasiat yang dikeluarkan? 666. Karena tak boleh lebih dari 1/4. Ini dia wasiatkan keluarkan 1/2 hektar. Hitung berapa harga 1/2 hektar menurut harga pasaran. Baik, hitung total berapa semua harta dia. Selama kurang dari 1/3 maka boleh. Lebih dari 1/3, hitung berapa 1/3. Yang 1/3 itu ajalah dibagikan kepada 4 orang ini. Sisanya dibagikan kepada ahli waris. Yang 4 ini dapat lagi, dapat. Kok dapat lagi dia Pak Ustadz? 1 sebagai wasiat, 1 sebagai ahli waris. Oh, kalau begitu orang tua ini tak adil Pak Ustadz. Makanya sebelum mati kasih tahu dulu. Jangan main bisik-bisik aja. Ini pas di rumah sakit mau koma bisik. Tanah untuk kau. Tak bisa begitu. Kumpulkan dulu. Kau kukuliahkan sampai S3. Kau kukuliahkan sampai S2. Ini adik kau ini masih SD. Maka adik kau ini kukasih dia ruko. Nanti kalau aku mati kasih dia untuk ini ya, ini SD. Kau kan dah kukuliahkan. Ragu ya sama kami. Kami ini kan abangnya. Kau baik, bini kau celaka. Aku takut adik kau ini tidak dapat. Adik kau ini perempuan. Nah, adik kau ini masih kecil lagi. Kau bagi nanti. Jadi kasih tahu dia semua. Kalian sekarang ketawa, tapi kalian nanti kan jadi kepala rumah tangga, punya ayah. Nanti 20-30 tahun lagi punya ayah, anak kan, baru kalian ingat cakap betul kata Ustaz Somad. Jangan meninggalkan sesuatu sehingga mereka tidak boleh membagi anak yang lain tak dapat. Datang sahabat, ini kau kasih, iya. Semua anakmu dapat, tidak. Apa kata Nabi? Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah di antara anak-anak kamu. Karena kalau kau tak adil, putus silaturahim, cucumu putus. Itu sepupu kau kan? Iya. Kenapa kau tak mau berkawan sama dia? Tak adil atuk kami. Ayah dia dikuliahkannya sampai S3. Ayahku S cendol pun tak dapat. Putus silaturahim cucu kau gara-gara kau tuh. Inilah gara-gara atuk tak mengaji. Atuk, oh atuk. Begini Pak Ustadz. Nah, ini panjangnya. Nah, begini Pak Ustadz nih. Saya menikahi janda tak punya anak. Si suami menghilang jejak sejak suami bertengkar dengan iparnya. Pernah si suami bilang begini ke si janda ini, aku talak kamu. Cuma si suami ini bilang gitu karena dipaksa sama istrinya, istri tuanya. Akhirnya suami bilang, saya tidak mau menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, orang yang berkonflik masalah warisan. Karena orang berkonflik masalah warisan, dipanggilnya saya untuk masuk ke dalam konflik Irak-Iran ini. Kalau sesuai cakap saya dengan kemauan dia, dipakainya saya. Kalau tak sesuai, dicarinya ustadz lain. Maka setiap ada orang berkonflik masalah warisan, saya suruh
Kau tulis semua, serahkan ke PA, Pengadilan Agama. Kalau provinsi namanya PT, Pengadilan Tinggi. Kalau pusat namanya MA, Mahkamah Agung. Selalu saya tak mau jawab. Kenapa? Orang berkonflik ini dia mencari pembenaran. Dah beberapa kali saya kena. Yang kedua yang tak mau saya jawab, orang berkelahi masalah talak. Dia tanya talak ini jatuh talak berapa, jatuh atau tak jatuh, talak 1, talak 2 atau talak 3. Kalau sesuai dengan kemauan dia dipakainya. Kalau tak sesuai carinya ustadz lain, dilaganya saya. Maka kalau model begini saya suruh kau tulis kronologisnya, serahkan ke PA. Nanti hakim akan memutuskan talak berapa jatuhnya. Nih macam ini. Kau talak kau kata. Tapi si suami bilang begitu tuh karena dipaksa sama bini tuanya. Dia ini termasuk orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut istri tua. Paksa sama bini tuanya. Kau ceraikan bini kau tuh. Awas kau gitu. Jatuh atau tak jatuh, tolak mukrah, orang yang terpaksa. Maka ditulisnya kronologisnya. Serahkan ke PA, Pengadilan Agama, Kabupaten Kampar atau Kota Pekanbaru. Hakim yang menjatuhkan. Al-hakimu yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim mengangkat khilaf. 2. Si suami memasrahkan talak kepada orang lain. Mana bisa main pasrah-pasrah? Talak itu hak suami. Suamilah yang menjatuhkan talak. Tak bisa talak dipasrahkan ke kawan. Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Kenapa hakim bisa menjatuhkan talak? Karena si suami menyerahkan kepada hakim lewat sirat ta'liq. Susah memang cerita ini karena banyak jomblo belum nikah. Kalau saya habis acara akad, kata Pak Kuah, silakan baca sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau menyakiti hatinya, lalu istri saya datang ke Pengadilan Agama dengan membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Siapa yang menjatuhkan talak? Istri menjatuhkan, suami menjatuhkan melalui hakim. Kalau istrinya menuntut, ditinggalkannya bininya 10 tahun, istrinya tak pernah menuntut ke pengadilan, apakah jatuh talak? Tak jatuh. Jangan nanti antum balik ke kampung jumpa sama janda, aku mau nikah kata dia, tapi kau udah berlaki, udah 10 tahun dia tinggalkan aku, dia tak balik-balik dari Malaysia. Jangan antum nikahi, karena belum jatuh talak. Kecuali dia menggugat ke pengadilan, jatuh talak, dapat sertifikat, ini dia uang sertifikatnya, baru antum bisa menikahi. Dan Pak Kuah tak ada yang berani menikahkan janda kalau tidak ada sertifikat cerai dari pengadilan. Si janda punya dalil, kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak. Masih koma, jatuh talak kalau istri menggugat ke, ini masih jatuh talak, tak ada titiknya. Si janda punya dalil, kalau suami hilang terlalu lama, tak ada kabar, jadi katanya tak ada nafkah lahir batin, selama itu jatuh talak, koma, jatuh talak kalau istri itu menggugat ke pengadilan. Kata hakim, ku jatuhkan talak, karena dulu ada membaca sirat. Itulah namanya tolak ta'liq. Ta'liq artinya tolak yang masih terikat dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu terjadi, maka jatuh talak. Talak ta'liq. Paham kan? Kadang udah dekat-dekat sarapan ini pura-pura paham aja mah. Bilang aja paham, ya selesai. Ini ceritanya yang ini cerita ini panjang sekali. Ini ceritakan janda. Kenapa tak nikah aja sama anak gadis?
Hah? Begitu banyaknya anak gadis, la ilaha illallah. Udah janda, apa masalah pula? Ini gara-gara lagu janda yang mana, janda yang mana. Kenapa tak kau cari anak gadis? Aku nengok jamaah ini lama-lama silap juga gitu. Bagaimana nih Ustaz? Kami nikah dengan janda tersebut sudah 10 tahun dan anak 3. Udah terjadi. Berarti nikahnya dulu nikah siri. Kalau nikahnya di Kuah, Pak Kuah takkan berani menikahkan kalau tidak ada sertifikat cerai. Jadi semana lah nih Pak Ustaz? Entahlah. Kenapa di Indonesia menggunakan panggilan haji dan hajjah bagi orang yang melaksanakan haji? Kenapa di Indonesia? Kata di Indonesia ini perlu diluruskan. Saya tinggal di Mesir 4 tahun. Di Mesir asal ada orang tua dipanggil haji, walaupun dia tak pernah ke Mekah. Haji, haji. Di Maroko panggil haji. Itu apa? Doa. Panggilan itu doa. Orang Mesir itu saking inginnya pergi ke Makkah, di kampung-kampung itu di dinding rumah semua gambar Ka'bah, onta, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saking rindunya mereka, maka dipanggilnya haji. Yang belum berangkat pun dipanggil haji untuk doa. Semoga kau berangkat haji. Itu sebenarnya doa. Yang tak boleh itu riak. Riak, itu tak boleh. Kenapa bapak tak datang undangan anak akikah saya kemarin? Tak kau buat pula saya haji. Mana saya mau datang? Itu yang tak boleh. Tak tahu kalian saya ini sudah haji 4 kali. Nah, itu yang tak boleh. Adapun dia dipanggil sebagai penghormatan, orang memanggil dia, bukan dia minta panggil. Dan itu bukan hanya di Indonesia saja, di Mesir, di Maroko panggil haji. Bagaimana adab kita menggunakan kata ganti beliau kepada Allah? Beliau itu untuk manusia. Beliau untuk manusia. Adapun Allah, marilah kita bersyukur kepada beliau yang sudah memberikan kita. Nah, itu tak betul. Dia tak belajar bahasa Indonesia. Perlu ambil lagi 16 tatap muka, 2 SKS belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia balik. Bagaimana caranya supaya taubat kita diterima Allah? Rukun taubat 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah menyesal dalam hati, yang kedua al-iqraru bil lisani, diikrarkan dengan lidah, astaghfirullahaladzim. Yang ketiga an-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat tidak akan kembali ke dalam perbuatan itu lagi. Itu namanya taubat nasuha. Ini pendapat siapa nih Ustaz Somad? Pendapat Abdullah bin Abbas. Rukun taubat ada 3. Adapun cara bertaubat diajarkan Nabi. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, summa yatatahhar, yang paling elok mandi. Mandi apa namanya? Mandi taubat. Maaf cakap macam mandi wajib, basah semua. Ustaz, saya mau mandi taubat. Mana dulu yang basah? Terserahlah, mau kaki dulu, mau kepala dulu. Kebetulan mandinya ke Sungai Siak, salto dia. Kepala dulu, sah. Apa hilang dosa saya kalau mandi Pak Ustaz? Kalau di Sungai Siak itu mandinya di tengah pula lagi. Jangankan dosanya, orangnya hilang sekalian. Kalau tak bisa mandi, berwudu. Kalau tak bisa berwudu, saudara kita yang dulu peminum, pemabuk, pezina, pemakai narkoba, sekarang sakit di ruang ICU, mandi tak bisa, wudu tak bisa, kasih tahu dia, suruh dia tayamum. Kalau dia tak bisa tayamum, ditayamumkan. Ambilkan tanah, letakkan ke dalam mangkuk, ke dalam piring, tumpahkan ke koran, pukulkan 2 kali pukul. Pukul sekali, tepukkan ke tapak tangan, hembus ke wajah sekali sapu. Pukulkan sekali lagi, tepukkan ke tapak tangan, hembus, sapukan ke lengan sampai ke siku. Debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini untuk di bawah. Yang ini untuk di dalam. Yang ini untuk di sini.
1, 2, 3. Kalau banyak di sini kabel-kabel, maka pakai tayamum mazhab Maliki sampai ke siku saja. Tayamum Maliki, Maroko sampai Maliki sampai siku saja. Sampai siku kalau yang Syafi'i. Kalau yang Maliki sampai pergelangan saja. Dah. Satu tayamum untuk satu solat. Suruh dia solat sunat taubat. Banyak saudara-saudara kita tak tahu bagaimana bersuci. Kalau dia tak bisa mandi, tak bisa berwudu, maka bertayamum. Setelah itu solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu perbanyak istighfar. Summa yastaghfirullah. Perbanyak istighfar. Illa ghafarallahu lah. Maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Tanpa melalui solat sunat taubat. Kenapa tak mau solat sunat taubat? Solat sunat taubat lah. Hanya melalui zikir setelah solat. Solat sunat taubat. Zikir-zikir. Kenapa ditawar pula taubat? Ini bukan harga supermarket. Ini harga pasti. Mana yang lebih besar pahalanya? Seorang laki-laki menikah dengan janda yang punya anak atau yang tak punya anak, daripada dengan nikah dengan seorang gadis. Pertanyaan ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Datanglah sahabat Nabi mengatakan, aku sudah menikah. Kata Nabi, sama janda apa sama gadis? Aku nikah sama janda. Kata Nabi SAW, hala bikran, kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kata dia, adikku banyak. Sejak emak ayahku mati, adikku banyak. Kalau aku nikah sama gadis, anak gadis ni sebaya dengan adikku, tak peduli dia, malah berkelahi nanti. Tapi kalau aku menikah dengan janda ini, dia bisa jadi kakaknya, dilindunginya adik-adikku. Tengok, abang yang memperdulikan adik. Maka Nabi menerima alasannya. Ini. Jadi kalau dia nikah dengan janda, janda itu pula punya anak yatim, sabar dia, inilah yang paling bagus. Tapi kalau dipijak-pijaknya anak yatim itu, neraka jahanam tempat dia. Jadi tak bisa dikatakan lebih afdal dengan janda karena memelihara anak yatim, lebih afdal. Tengok dulu situasi dan kondisinya. Beda orang, beda lain kepala. Kira-kira paling lambat berapa menit solat tahajud sebelum solat subuh? Asal belum azan. Tapi masalahnya muazin itu pula terlambat bangun. Maka tengok jam balik. Mana jam kita? Jam subuhnya, subuh jam 5 pas. Maka kalau dia bangun jam 4.50 masih bisa dia tahajud. Jadi tak bisa patokannya azan. Punya kalender sendiri. Saya beli kalender setahun, murah harganya 15.000. Beli kalender setahun, tempel di dinding rumah. Itu penting. Setiap rumah mesti punya kalender setahun. Karena kita tak bisa berpatok dengan suara azan. Sesuaikan jam kita dengan jam televisi. Itu jadi patokan. 10 menit, 5 menit sebelum masuk waktu kita masih bisa sholat tahajud dan witir. Bagaimana hukum menengok film porno di internet? Bagaimana cara minta ampunnya? Berhentilah. Berniat dalam hati menyesal, banyak istighfar, berhenti. Tak ada cara lain daripada itu. Bagaimana hukumnya orang menerima gaji untuk dimakan, namun cara mendapat kerjanya menyogok pakai duit pelicin? Sogok ini terbagi dua. Ada sogok yang boleh, ada sogok yang haram. Mana bisa Ustadz bagi dua? Ini pendapat ulama nih. Misalnya begini. Ini mesti dengarkan baik-baik. Jangan nanti keluar isu Abdul Somad menghalalkan sogok. Dilaknat Allah dan malaikat saya. Anak bapak honorer di kampung nun di tepi-tepi pulau sana. Honorer 5 tahun. Setelah dia honorer 5 tahun ada pengangkatan.
Pengangkatan honorer. Syarat ijazah